Pada video ini kita akan berbagi update informasi baru dan juga tutorial, yaitu terkait tentang bagaimanakah cara mengecek atau cara mengetahui hasil seleksi administrasi P3K teknis tahun 2022. Apakah kita di sini adalah lulus ataukah tidak lulus? Selanjutnya, kalau misalkan kita lulus, itu bagaimana langkah selanjutnya? Kalau misalkan kita nggak lulus, apakah ada upaya kita untuk bisa lulus seleksi administrasi? Nah, seperti apa faktor dominan penyebab tidak lulus verifikasi berkas? Tentunya teman-teman pendaftar P3K teknis maupun juga P3K Kemenak ini harus mengetahuinya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, berikut adalah untuk alur pendaftaran P3K teknis tahun 2022 pada sscsnbkn.go.id. Nah, di sini kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu seleksi administrasi. Jadi setelah teman-teman di sini kemarin melakukan pendaftaran yang tersinkronisasi dengan data NIK dari data Dukcapil, selanjutnya kita di sini membuat akun SSCSN, kemudian juga melakukan pemilihan formasi. Tentunya pemilihan formasi ini disesuaikan dengan data kelulusan ijazah kita ya, yang dianggap linear. Selanjutnya di sini kita sudah mengupload dokumen, kemudian kita masuk ke resume, kemudian klik tombol akhiri pendaftaran dan kita mencetak kartu peserta ya, atau kartu pendaftaran. Nah, langkah berikutnya di sini nanti pada bagian seleksi administrasi, inilah panitia itu memverifikasi data pelamar ya. Kemudian akan diumumkan hasil seleksi administrasinya. Bagi teman-teman yang lulus nanti bisa lanjut untuk ikut seleksi kompetensi dengan cara mencetak kartu peserta ujian. Bagi teman-teman yang nggak lulus ini bisa mengajukan sanggah ya. Tentunya nanti jika teman-teman sudah lulus semua di sini, nanti kita akan bisa ikut seleksi kompetensi. Nah, setelah lulus seleksi kompetensi akan diumumkan dalam pengumuman kelulusan sehingga nanti kita bisa ikut pemberkasan untuk usul penetapan nomor induk P3K. Baiklah sobat-sobatnya, untuk melihat atau mengecek hasil seleksi administrasi sesuai dengan jadwalnya, teman-teman silahkan kita masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk pada bagian portal pendaftaran CASN 2022. Berikutnya di sini kita klik tombol login. Berikutnya di sini teman-teman di halaman login dimasukkan NIK dan juga passwordnya, kemudian di sini kita klik masuk. Selanjutnya kita akan diarahkan langsung menuju ke bagian resume pendaftaran calon ASN. Nah, pada bagian resume inilah kita mengetahui apakah kita itu lulus seleksi administrasi atau kita tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan selanjutnya disinilah kita mengetahui apakah kita lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Di bagian bawahnya tombol cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran. Di sini ada seleksi administrasi. Ya benar, kalau misalkan teman-teman lulus tentunya akan mendapatkan tampilan seperti ini ya, yaitu selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Langkah berikutnya nanti teman-teman tinggal mencetak kartu peserta ujian. Sehingga dari kelulusan hasil seleksi administrasi P3K teknis tahun 2022, teman-teman login ke akun SSCSN masing-masing. Berikutnya kalau misalkan teman-teman tidak lulus akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya. Inilah sebagai contohnya, kita tidak lulus seleksi administrasi. Nah, tentunya ketika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, nanti akan diberikan alasan kita kok TMS atau tidak memenuhi syarat dari verifikator yang menyebabkan kita tidak lulus tahap administrasi berkas atau tidak lulus seleksi administrasi. Nah, inilah sebagai contohnya, misalkan seperti ini. Alasan TMS ya, yaitu ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Misalkan adalah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi, misalkan itu scan ijazah asli ini sesuai dengan persyaratan instansi, kemudian scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, sebagian besar yang teman-teman nggak lulus seleksi administrasi itu misalkan antara ijazah yang diupload dengan yang dipersyaratkan itu tidak linear. Itu tentunya nanti juga tidak akan bisa menyebabkan kita yang lulus ya untuk seleksi administrasi. Kemudian juga berkas tidak terbaca dengan baik, blur ataukah buram atau mungkin tidak terbaca ya oleh tim verifikator. Namun demikian di sini teman-teman, kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, nanti akan ada yang namanya masa sanggah ya, di mana teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi nanti bisa mengajukan sanggah. Nah, nanti akan muncul tombol untuk mengajukan sanggah yang seperti ini. Tentunya nanti untuk pengajuan sanggah akan disesuaikan dengan jadwal sanggah untuk P3K teknis yang terbaru. Tentunya teman-teman di sini bisa harus mengajukan sanggah ini sebelum tenggat waktu yang diberikan ini habis ya. Inilah kalau misalkan contoh yang nggak lulus seleksi administrasi seperti ini, nanti langkah berikutnya kita bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah.
Berikutnya untuk teman-teman yang lulus seleksi administrasi, tentunya nanti kita tahap berikutnya itu bisa mencetak kartu peserta ujian CASN 2022. Namun ketika kita itu nanti sudah melihat ya pada tanggal tersebut di hari pertama kedua kita belum bisa untuk mencetak kartu peserta ujian, kita nanti login kembali setelah masa sanggah berakhir dan setelah pengumuman pasca sanggah. Barulah kita nanti akan bisa mencetak kartu peserta ujian, teman-teman. Nah, berikutnya di sini tentunya untuk seleksi administrasi itu akan dilakukan pencocokan ya dari data yang kita isikan dengan dokumen-dokumen yang kita unggah. Nanti akan dicocokkan. Kalau misalkan cocok, nanti akan kita lulus, teman-teman. Kita akan lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan tidak cocok, maka kita nggak akan lulus ya untuk seleksi administrasinya. Misalkan asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani bermaterai 10.000. Nah, di sini formatnya sekian ini. Tentunya nanti akan dilihat satu persatu berkas kita yang sudah diupload ini dengan cara tombol lihat ini dari tim verifikasi berkas. Kalau misalkan semua datanya benar, kemudian juga di sini materinya sudah ada, tanda tangan ada, semua lengkap sesuai dengan juknis, maka kita lulus. Kalau misalkan kurang, ya kita nggak lulus ya. Ini nanti akan dicek dari berkas-berkas yang sudah kita upload sebelumnya, nanti sebagai status untuk kelulusan seleksi administrasi ya. Nah, berikutnya di sini terkait tentang masa sanggah ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan masa sanggah? Masa sanggah itu waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi ataupun juga kompetensi teknis, dan waktu tanggapan sanggah untuk instansi itu memverifikasi kembali ya kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan. Nah, nanti akan ada penetapan kebutuhan sanggah yang memastikan apakah sanggah kita diterima ataukah ditolak. Kalau misalkan diterima, tentunya kita nanti bisa lulus seleksi administrasi pada bagian pasca sanggah. Kalau misalkan kita itu nggak lulus, tentunya di pengumuman pasca sanggah nanti tanggal 26 sampai tanggal 28 Januari kita nggak akan bisa lulus ya. Nah, nanti kita bisa mengakses untuk pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Januari. Kemudian nanti di masa sanggah, teman-teman yang tidak lulus bisa menyanggah ya. Waktunya ada 3 hari. Kemudian nanti dilakukan jawab sanggah mulai tanggal 19 sampai 25. Kemudian pengumuman pasca sanggah untuk finalnya. Inilah nanti yang bisa menentukan untuk kita itu bisa ikut seleksi kompetensi. Ini adalah di tanggal 26 sampai 28. Kemudian di sini pemilihan titik lokasi dan pencetakan kartu peserta nanti pada tanggal sekian ini. Kemudian penarikan data final tanggal 23 sampai tanggal 24. Kemudian untuk penjadwalan seleksi kompetensi inilah bulan Februari sampai dengan 1 Maret. Kemudian untuk pengumuman peserta dan juga waktu serta tempat seleksi nanti di tanggal 2 sampai tanggal 7 Maret ya. Nah, selanjutnya nanti untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 3 April. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan adalah 20 April mulainya. Kemudian dilakukan pengolahan hasil seleksi kompetensi, kemudian ada pengumuman kelulusan. Nah, ini yang kita nantikan. Namun di sini untuk pengumuman kelulusan ini nanti yang berlangsung tanggal 9 sampai 11 April masih di prasanggah, tentunya masih ada masa sanggah ya. Nah, di masa sanggah ini nanti sangat genting sekali dikarenakan yang menyanggah tentunya kalau misalkan berhasil nilainya lebih tinggi dari kita yang lulus, ini nanti kita nggak jadi lulus ya.